Ya, ketemu lagi di program Tanya Truth Speaker. Kali ini kita bersama tamu spesial ya. Dia adalah boleh dikatakan satu-satunya sejarawan Kristen Israel ya. Wah. Namanya Monique Rizkers gitu. Ya sebenarnya masih ada juga sih yang lain ya. Misalnya kalau Anda pernah dengar namanya Eliseva ya. Cuman Eliseva ini dia pure Yahudi ya. Dia pure Yahudi, dia justru menyerang kekristenan gitu. Dia bergabung dengan timnya Rabbi Tovia Singer gitu. Jadi kita bangga bisa memiliki seorang wanita Kristen, namun dia pahamlah mengenai sejarah Israel begitu. Jadi spesialisasinya adalah mengenai Israel dan sejarahnya begitu. Ya, Mbak Monik, gimana kabarnya nih? Ya, terima kasih. Shalom semua yang mendengar. Terima kasih Truth Speaker. Saya diberikan kesempatan untuk bicara di sini. Suara saya terdengar jelas ya. Jelas. Tahu ya kalau tidak bisa dengar ya. Ya, terima kasih untuk diberikan kesempatan dan betul sekali. Sangat penting buat kita untuk berbicara tentang Israel dari sisi kekristenan. Bukan hanya dari sisi Yudaisme ya, atau dari sisi orang Yahudi saja, tetapi juga dari kita, umat Kristen gitu. Dan saya memang bisa dibilang saya belajar tentang Israel ini sejak tahun 2012. Saya punya pengalaman pribadi ya, kenapa sampai akhirnya tertarik dan baru resmi mendirikan sebuah yayasan legal ya, yayasan legal di Indonesia ini yang bernama Hadassah of Indonesia. Gitu. Ya. Sebelumnya saya bertanya dulu ya. Bagi Anda guys yang ingin bertanya, Anda boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti kita bacakan, kita jawab ya. Ini adalah forum interaktif. Jadi Anda bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti kita bacakan ya. Saya yang bertanya dulu sebentar ini sama Mbak Monique nih. Jadi apa sebenarnya yang melandasi Anda sampai tertarik masuk begitu jauh ke dalam sejarah keisraelan ini begitu? Ya memang kita mencintai Israel begitu, karena kita Kristen begitu. Israel itulah nenek moyangnya kekristenan begitu. Namun kita biasanya hanya sebatas saja begitu. Tapi Anda masuk begitu jauh. Mengapa Anda bisa tertarik begitu? Apakah Anda ada darah Yahudi atau bagaimana sebenarnya? Iya, jadi sebetulnya saya ke Israel itu pertama kali ya, karena memang pingin ke Israel gitu ya. Karena ya tahu sendirilah, kalau kita punya saudara sudah pergi ke Israel, pulang dari Israel biasanya mereka cerita dan menimbulkan keinginan kita ya untuk pergi. Nah, waktu itu saya dan suami bersepakat untuk menabung dulu nih. Pertama, Truth Speaker, kita kan gaji wartawan biasa berapa sih ya gitu ya. Jadi ya kita nabung dulu nih supaya kita bisa pergi ke Israel ceritanya. Nah, saya dan suami punya buku doa ceritanya. Dan di situ kita menuliskan pokok doa, daftar doa lah, kira-kira seperti itu. Tahun November 2009 kami menuliskan dan ternyata jawaban doanya, tebak berapa lama? Berapa lama tuh? Nah, Tuhan menjawab 3 tahun kemudian. Jadi Bapak Ibu ini pendengar Truth Speaker, kalau Anda ingin ke Israel ya, merindukan berziarah ke Israel, tetap bawa dalam doa, karena Tuhan bisa memberikan jawaban doa gitu ya. Tuhan bisa memberikan keinginan apa yang Bapak Ibu rindukan tersebut. Nah, caranya yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan suami, waktu itu memang kerinduan kami ini memang ya memang pengen pergi gitu ya. Tetapi buat saya pribadi, cara Tuhan ya menjawab doa itu luar biasa sekali. Ini forum Truth Speaker bisa kesaksian kan ya.
Ya boleh. Malah justru itu yang kan yang kita inginkan Nah, begitu, ini ya pengalaman. kekuatannya kesaktian ya. Oke. Iya. Nah, jadi Truth Speaker saya waktu itu kerja sebagai wartawan ya di sebuah televisi swasta. Nah, saya baru 2 tahun ceritanya kerja di situ. Setelah saya berapa tahun ya jadi wartawan? Sekitar 7 tahun lah. 7 tahun jadi wartawan di tempat lain. Masuk ke Bentar, ini maksudnya wartawan televisi atau media cetak nih? enggak, saya jadi wartawan radio dulu malah, Truth Speaker. Orang ini. Saya jadi wartawan radio 5 tahun, lalu jadi wartawan televisi 2 tahun, lalu saya 1 tahun, lalu kemudian saya pindah gitu ya, pindah ke TV yang baru ini gitu. TV yang saya kerja ini, saya baru 1 tahun di situ. Nah, di tahun kedua ternyata kantor saya itu punya program ekspedisi Marco Polo, jalur sutra, pada saat diluncurkan itu ke 21 negara. Nah, saya pingin kan untuk ikut. Nah, jadi saya tulis lagi nih di doa ya, tulis doa lagi ya, supaya saya bisa ikut. Dan saya dan suami juga 1 kali gitu ya, kita doa sepakat supaya saya bisa pergi. Karena kayaknya nggak mungkin gitu ya, saya bisa terpilih, ya kan? Nah, ya. Bulan Agustus rombongan berangkat ceritanya nih, pergi. Ya udah, saya nggak terpilih, saya di kantor aja, tahu gitu ya ceritanya rombongan berangkat. Saya gigit jari aja, sibuk dengan liputan-liputan saya biasanya. Tiba-tiba di bulan September saya diberitahu oleh atasan saya bahwa kamu bener nih serius mau ikut, katanya gitu ya. Mau, saya bilang saya memang mau, diizinin sama suami, ya pasti suami saya bolehin lah, saya gitu ya. Ya udah, bawa dong paspornya ke kantor sekarang, katanya. Soalnya kamu mau saya ikutkan ke ekspedisi itu. Oh, saya kaget kan, wah kok bisa ya saya pergi ke ekspedisi yang luar biasa keren itu gitu ya. Akhirnya singkat cerita bulan Oktober tanggal 4, karena rombongannya kan naik mobil nih ceritanya, Truth Speaker. Naik mobil dari Jakarta, mereka sampai di Kuala Lumpur. Naik mobil. Nah, saya pergi dari Jakarta naik pesawat gitu ya ke tempat pertemuan, dan melanjutkan perjalanan naik mobil sampai Italia selama hampir 3 bulan. Naik mobil sejauh sekitar 25.000 kilometer lah kira-kira. Nah, yang menarik, saya dapat uang saku nih ceritanya, Truth Speaker. Uang sakunya itu cukup untuk membiayai perjalanan saya ke Israel. Wow. Untuk berdua dengan suami. Jadi Tuhan, jadi keajaiban jawaban doanya ya adalah Tuhan mewujudkan jawaban doa saya dan suami dan anak-anak ya kerinduan dengan cara yang luar biasa unik ya, karena saya dibawa dulu keliling dunia gitu ya, akhirnya bukan 21 negara tapi ke 15 negara jadinya. Saya dikasih kesempatan ke 15 negara dulu, baru akhirnya saya ke Israel. Jadi setelah saya sampai di Israel, saya baru ngeh gitu ya bahwa Tuhan terima kasih ya, saya sudah punya pengalaman lihat negara lain gitu ya sebelum saya ke Israel. Karena ternyata Bapak Ibu, menurut saya sangat perlu lebih baik gitu ya, kalau kita hanya punya uang sedikit, lebih baik kita ke Israel saja daripada keliling dunia gitu ya, ke negara-negara yang lain gitu. Karena apa? Karena memang dapat banget ininya ya, iman buat kita nambah. Ada pengalaman spiritual juga ya. Luar biasa, iya betul. Keindahannya Israel juga luar biasa, sejarahnya dapet gitu ya. Jadi menurut saya tidak memiliki tur pariwisata ke Israel ya. Saya bukan promosi nih, tapi ya itu menurut saya, jika Bapak Ibu punya kerinduan untuk jalan-jalan ke luar negeri, saran saya pergilah ke Israel lebih dulu, baru ke negara-negara yang lain gitu. Dan saya bisa membuktikan bahwa ketika Bapak Ibu ke sana, pasti ya Bapak Ibu akan ingin kembali lagi
Jarang gitu ya. Ada yang bilang enggak saya kapok gitu, jarang. Justru bolak-balik akan mau datang dan datang terus. Gitu Pak Truth Speaker. Nah jadi kan Israel itu kan di Timur Tengah begitu kan. Nah Timur Tengah itu yang kita ketahui itu kan tandus, kering begitu kan. Kalau Israel sebenarnya gimana kondisinya dia di sana aslinya dia? Kalau dibilang Israel itu di Timur Tengah dan kalau Timur Tengah itu identik dengan gurun, memang ada kawasan gurun di Israel ya, kawasan Negev. Kalau di Alkitab ditulisnya Negev, tapi kalau bahasa Inggrisnya Negev. Nah, di Negev dengan kota Beersheba-nya itu, jangan kita berpikir tuh kota kuno gitu ya, enggak. Ini sekarang keren sekali kota Beersheba itu. Dan kawasan Negev masih tetap seperti gurun, tetapi sekarang hijau. Jadi produk terbaik mereka salah satunya adalah anggur. Anggur, dan seperti kita tahu Israel itu adalah paling baik teknologi pertaniannya. Jadi sekarang justru Israel bisa dibilang bukan negara gurun saja, tetapi juga sekarang menjadi negara pertanian yang maju. Jadi kalau kita ke Israel jangan kaget ketika kita melihat misal ya, kalau dari Tel Aviv pergi ke Yerusalem naik bus sekitar 1 jam. Nah, Bapak Ibu akan melihat ya di kiri kanan jalan, di sebelah kanan jalan itu adalah ladang jagung misalnya. Gitu. Jadi subur. Nah, banyak bunga-bunga gitu ya. Banyak banyak pemandangannya lah begitu ya. Ya, indah gitu. Jadi jangan bayangkan bahwa Bapak Ibu akan pergi ke daerah yang tandus gitu. Enggak, justru akan melihat banyak sekali keindahan. Dan menariknya lagi memang ini adalah yang kita lihat adalah tanah yang sama dengan tanah yang ada di Alkitab dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi amazingnya ya, yang luar biasa, ya itu dia, letak Israel masih sama persis wilayahnya dengan yang dulu ditulis di Alkitab. Padahal dulu belum ada peta ya. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Monik buat kesaksiannya. Guys, sebenarnya ya saya dan Monik Rizkers ya agak sulit. Oke, Rizkers ya. Monik Rizkers ini dulu sebenarnya pernah berselisih ya, kita pernah berdebat gitu, satu topik lah gitu. Dan hanya saja sebenarnya walaupun saya berdebat dengan beliau ini, terus terang sebenarnya saya kagum dengan beliau ini ya. Boleh dikatakan beliau ini adalah selebritis ya di dunia teologi ya begitu. Cuman sekarang topik kita adalah mengenai akhir zaman ya, Israel dan akhir zaman begitu. Nah, menurut Anda sebenarnya apa yang menyebabkan Israel ini boleh dikatakan menjadi seperti kompas bagi zaman atau bagi dunia? Coba menurut Ibu Monik bagaimana? Ya, panggil nama aja Pak Truth Speaker ya. Monik ya. Ya, oke. Kenapa Israel ini adalah jamnya Tuhan, kira-kira seperti itu ya kalau kita bilang. Kenapa sih Israel ini tanda kalau menurut saya akhir zaman? Nah, itu bisa kita lihat kalau ada yang punya Alkitab, mungkin mau buka Alkitabnya. Tuhan Yesus sendiri sudah bicara di Matius. Udah banyak yang tahu ya, sudah sering diulas tentang tanda kesudahan dunia. Matius 24. Nah, itu juga ada di tanda kesudahan dunia di Lukas. Nah, tetapi mari kita lihat tanda kesudahan dunia yang di Lukas dulu ya. Permulaan penderitaan, Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Ya, saya ulang. Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Nah, ini permulaan penderitaan yang tidak spesifik disebutkan tentang berkaitan dengan Israel atau orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca, guys, kalau Anda baca gitu ya, Anda akan melihat bahwa ini tanda-tandanya mengarahnya sebetulnya kepada orang Kristen. Apa contohnya? Ada satu, misalnya penyakit sampar. Apakah COVID ini bisa dibilang penyakit sampar? Saya tidak tahu gitu ya. Tetapi di situ ada.
perang dan pemberontakan, terus ada penyakit sampar, lalu terjadi hal-hal yang mengejutkan di langit. Hal-hal yang mengejutkan di langit, bukan hanya tanda yang dahsyat, tetapi hal yang mengejutkan. Misal, beberapa waktu lalu kita tahu tentang bulan darah. Masih ingat ya, semua tentang bulan darah. Lalu akan ada persekusi terhadap orang Kristen. Orang Kristen ditangkap, dianiaya, dipenjara, dan orang Kristen akan berhadapan dengan para penguasa, gitu. Nah, kita belum ada nih kesempatan untuk berhadapan dengan penguasa, gitu ya. Untuk kenapa ditulis di Alkitab bahwa kita akan berhadapan dengan penguasa? Untuk bersaksi, seperti yang terjadi dengan Paulus ketika dia dibawa ke Roma. Nah, kemudian juga orang Kristen akan diserahkan oleh orang sesama keluarganya mereka sendiri, orang tua, saudara, kaum keluarga, sahabat, dan bahkan ada yang dibunuh. Nah, ini semua bukan kata saya, tetapi kata Alkitab gitu ya. Truth Speaker mungkin bisa akan bahas lebih detail lagi kapan-kapan, karena saya hanya fokusnya ke Israel. Nah, di Lukas 21 ayat 20 sampai 24, nah ini tentang berkaitan langsung dengan orang Yahudi. Kalau di Alkitab kita, Lai memberikan perikop adalah runtuhnya Yerusalem. Nah, di sini ditulis Yerusalem itu akan dikepung oleh tentara dan keruntuhannya sudah dekat. Ketika Yesus bicara tentang ini, 40 tahun kemudian ternyata betul terjadi. Yakni keruntuhan bait suci Yerusalem dan kota Yerusalem dihancurkan. Jadi ini sudah terjadi berarti ya Bapak Ibu. Runtuhnya Yerusalem dikepung oleh tentara, waktu itu tentara Romawi, dan akhirnya keruntuhannya terjadi. Waktu itu Tuhan Yesus bilangnya keruntuhannya sudah dekat. Nah, kemudian yang belum terjadi adalah orang di Yudea waktu itu melarikan diri dan seterusnya, ya bisa dibaca ayatnya di situ. Lalu orang Yahudi juga tewas oleh pedang. Ini orang Yahudi yang tewas di mata Romawi, termasuk mereka yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga orang Yahudi akan ditawan ke segala bangsa. Dan itu terjadi juga, gitu ya, karena Romawi membawa orang-orang Yahudi ini pergi ke kota Roma. Dan di kota Roma mereka dijadikan budak untuk membangun apa yang namanya Kolosium. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Kolosium itu adalah hasil kerja keras budak-budak Yahudi yang dibawa ke Roma. Nah, yang terakhir dari runtuhnya Yerusalem ya, terus speaker, Yerusalem diinjak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Romawi pada saat itu adalah bangsa pagan. Benar ya? Pagan. Mereka belum kenal Yesus. Nah, mereka masih menyembah dewa-dewa Romawi. Nah, tetapi yang menarik adalah di ayat Lukas itu disebutkan Yerusalem diinjak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Gitu. Jadi sekarang sebetulnya tanda tanya nih, Truth Speaker, kita masih di zaman bangsa-bangsa sampai genap atau kita sudah nih, gitu ya? Sudah selesai zaman bangsa-bangsa itu. Jadi sekarang jadi sekarang posisi kita sebenarnya sudah di mana sekarang ini? Nah, sekarang Yerusalem itu milik siapa? Yerusalem milik Israel. Ya, kalau menurut ada dua pendapat sebetulnya gini, Truth Speaker. Ada pendapat pertama yang mengatakan masa atau zaman bangsa-bangsa itu belum selesai. Kenapa? Karena Yerusalem ini masih diperebutkan. Karena Yerusalem ini masih terbagi gitu ya dengan orang-orang yang non-Yahudi. Orang-orang Arab orang-orang Arab warga negara Israel, Arab Palestina yang menjadi warga negara Israel umumnya tinggal di Yerusalem Timur. Nah, sementara di sini dikatakan bahwa Yerusalem akan menjadi milik sepenuhnya ya sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Jadi bisa jadi belum selesai gitu ya.
Jadi ada dua pendapat. Tetapi saya pribadi lebih setuju bahwa zaman bangsa-bangsa itu sudah selesai. Karena apa? Karena Yerusalem yang tadinya tahun 70 Masehi dihancurkan, lalu kemudian jatuh ke tangan bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan gitu ya, sampai akhirnya dikuasai. Ada Mesir, ada Saladin dari Mesir, ada dari Bizantium juga, ada Umar bin Khattab, ada dari khalifah yang khalifah Islam berkuasa di sana gitu ya, Mamluk dari Mesir. Jadi itulah zaman bangsa-bangsa gitu ya. Nah sekarang ketika Israel mendapatkan kembali Yerusalem tahun 1948, Israel itu baru mendapatkan Yerusalem setengahnya, yaitu Yerusalem Barat. Karena apa? Karena Yerusalem Timurnya itu adanya waktu itu diambil oleh atau direbut oleh Yordania. Ingat, bukan Palestina, tetapi Yordania yang mengambil Yerusalem Timur. Nah, ketika Yerusalem Timur diambil, itu adalah sebuah kehilangan besar buat orang Yahudi. Kenapa? Karena tembok ratapan, tempat paling suci bagi orang Yahudi, berada di Yerusalem Timur. Gereja Makam Kudus, gereja tempat Yesus dianggap disalibkan, mati dan dikuburkan oleh komunitas Ortodoks dan Katolik, adanya itu di Yerusalem Timur. Gitu. Nah, jadi bayangkan kehilangan besar gitu ya ketika Yerusalem Timur ini tidak dikuasai oleh Israel. Israel hanya dapat setengah dari Yerusalem. Tetapi Tuhan mengadakan sebuah hal yang mujizat terjadi ketika tahun 1948 Israel kehilangan Yerusalem itu karena Israel melawan 5 negara Arab ya, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Lebanon. Tahun 1967 Israel kembali diserang oleh negara yang sama. Dan yang terjadi adalah mujizat karena hanya dalam tempo 6 hari Yerusalem bisa direbut. Yerusalem Timur bisa direbut dari Yordania, tepi barat bisa direbut. Tepi barat ini apa? Yudea dan Samaria bisa diambil ya dari Yordania. Golan yang waktu itu dikuasai Suriah diambil oleh Israel. Lalu Gaza dan Sinai yang waktu itu dikuasai Mesir bisa diambil oleh Israel. Jadi sebetulnya dari sejarah tidak pernah ada yang namanya Gaza, Yerusalem Timur, dan tepi barat itu dikuasai oleh Palestina. Tidak pernah ada. Ya, karena apa? Yang menjajah mereka waktu itu ketika Israel tidak menjajah mereka, ketika Israel tidak berkuasa ya atas Gaza dan Yerusalem Timur dan tepi barat, justru yang menjajah mereka itu adalah Mesir. Gitu ya, di Gaza itu yang berkuasa Mesir. Di Yerusalem Timur dan tepi barat adalah Yordania. Gitu. Nah, akhirnya Yerusalem Timur itu menjadi kekuasaan penuh dari Israel. Jadi sejak tahun 1967 sampai hari ini yang dikatakan Tuhan Yesus tadi di Lukas, zaman bangsa-bangsa sudah genap. Gitu. Nah, makanya kenapa inilah Israel ini adalah jamnya Tuhan, ya. Waktunya Tuhan. Kita harus memperhatikan setiap yang terjadi di Israel atau yang berkaitan dengan Yerusalem, itu selalu berkaitan langsung sebetulnya dengan penggenapan apa yang ada di Alkitab kita. Gitu. Jadi kalau selama ini ya orang Kristen sibuk dengan mungkin ya maaf ya kalau saya katakan sibuk dengan tanda 666 gitu ya, atau sibuk memperhatikan ini antikris, siapa ya antikris gitu ya. Tapi orang Kristen lupa gitu ya dengan fakta bahwa Yesus sendiri mematok gitu ya, satu tanda akhir zaman adalah keruntuhan Yerusalem. Makanya sekarang jangan heran ketika banyak sekali orang berupaya mencaplok Yerusalem lagi. Entah itu entah itu Palestina atau Turki, Erdogan kan juga pengen ya menjadi
penguasa umat Islam kembali ya dengan romantisme kekhalifahan yang lalu ya. Jadi ada upaya juga nih di Erdogan untuk drop sejumlah uang di Palestina, Arab Palestina di Yerusalem Timur dan sebagainya, dan juga usaha yang dilakukan mereka untuk menanamkan kaki kira-kira begitu ya, saya bisa katakan di kompleks Masjid Al-Aqsa. Karena Bapak Ibu, kompleks Masjid Al-Aqsa itu yang berkuasa adalah Dewan Wakaf Yordania, bukan Palestina dan juga bukan Israel. Israel hanya berurusan dengan keamanan, tetapi Israel tidak bertanggung jawab pada buka tutupnya misalnya ya, atau hal-hal yang lain berkaitan dengan imam masjidnya dan seperti apa mereka akan merenovasi atau mereka akan mengubah bentuk, itu semua berada di tangan Dewan Wakaf Yordania. Jadi kalau ada banyak orang Indonesia yang selalu mencam Israel karena urusan dengan Dewan Wakaf atau urusan dengan Al-Aqsa, kalian itu salah alamat. Karena harusnya kalian tuh protesnya ke Yordania gitu loh. Ini Israel baik hati aja jagain tempat suci itu gitu ya, supaya tidak ada kekerasan. Karena apa ya? Karena itu tempat yang sangat kecil gitu ya, sangat kecil tapi penuh dengan manusia. Ada orang doa, orang yang doa di sana, ada orang Islam datang ke Al-Aqsa dan juga ada turis. Keamanan sangat penting. Jadi kalau kalian punya masalah dengan Al-Aqsa, harusnya kalian mengadunya ke Palestina gitu ya, bukan protes atau bukan mengecam Israel. Karena Israel dengan baik hati memberikan pengaturan, regulasi dan sebagainya kepada Yordania.